السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena pada sore hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa datang ke majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, apabila seorang muslim masih senang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, senang mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah merupakan tanda-tanda kebaikannya. Apabila dia sudah tidak senang lagi mendengarkan Al-Quran, tidak senang lagi mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu tanda kebinasaannya di dunia dan di akhirat. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa sampai hari ini, sampai saat ini kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang senang mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, di kajian kita yang sebelumnya kita menjelaskan tentang asy-syafa'ah, dan kita menjelaskan bahwa syafa'ah itu syaratnya adalah dua, yaitu ada izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang akan meminta syafa'ah untuk meminta syafa'ah. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala ridha kepada orang yang akan dimintakan syafa'ah. Pada sore hari ini insyaallah kita akan memasuki pertanyaan yang ke-23 yang berkaitan tentang at-tawassul. Kita baca, fa idza qila laka bima natawassalu ila Allah. Apabila dikatakan kepadamu bagaimana kita bertawassul kepada Allah. Tawassul itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu yang disyariatkan dan menjauhkan diri
dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, setiap hari, setiap saat manusia berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salat si gawe teh ini usaha adik tebau rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan tesilain ini adalah usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, kullun nas yaghdu. Setiap manusia di pagi hari faba'i'un nafsahu. Perhatikan ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Setiap pagi hari manusia ini dia menjual dirinya. Ada yang menjual dirinya kepada Allah, ada yang menjual dirinya kepada syaitan, ada yang menjual dirinya kepada hawa nafsunya. Inos bilang jelo, setiap jelo marah ino. Ya, si gawe ketaatan, sinjawaang larangan-larangan Allah jawaangna ya, berarti orang ini dia menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengerjakan maksiat-maksiat, orang yang mengerjakan dosa-dosa, maka dia menjual dirinya kepada syaitan atau menjual dirinya kepada hawa nafsunya. Selapuk tengeno, ya nina atau ya mama selapuk tengeno. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, famu'tiquha aw mubiquha. Setiap hari manusia itu mu'tiquha, dia bebaskan dirinya dari neraka. Bilang jelo ini, ya, imma dia bebaskan dirinya dari neraka, au mubiquha, atau membinasakan dirinya. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, gawena ketaatan-ketaatan, maka sesungguhnya dia bebaskan dirinya dari api neraka. Sai-sai si gawe dosa, maka sesungguhnya dia membinasakan dirinya. Ini bilang jelo itu ngeno. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka setiap muslim dan muslimah wajib na tahu apa yang akan mendekatkannya kepada Allah dan apa yang akan menjauhkannya dari Allah. Ya, karena manusia apabila rapat oleh Allah, maka untunglah dia di dunia dan di akhirat. Lagu amun jauh lekan Allah Subhanahu wa taala, rugi dunia akhirat. Manusia ini menjauh lekan Allah, ya, segala sesuatu yang dia miliki itu tidak ada gunanya. Maka harus kita mengetahui atau bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Natawassalu ila Allah taala bi thalathati anwa'in min at-tawassul. Bertawassul kepada Allah itu dengan 3 cara. La yashru'u siwaha. Tidak ada cara lain untuk mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan 3 cara ini. Yang pertama, at-tawassulu bi asma'illahi wa sifatihi. Bertawassul kepada Allah, berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Apa dalilnya ini? Dalilnya adalah firman Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Surat Al-A'raf ayat 180. Allah berfirman, Allah ini memiliki nama-nama al-husna. Al-husna artinya adalah yang telah mencapai puncak keindahan, puncak kebagusannya. Karena selaput nama-nama Allah ini nama-nama yang benar,
terkandung di dalamnya sifat-sifat Allah. Misalnya jamil, ya, innallaha jamilun, sesungguhnya Allah itu dia maha indah. Jamil ini adalah nama Allah. Indah Allah yang berdua sifat jamil, sifat keindahan. Manusia terkadang arana jamil. Jamil indah bagus artinya lagu ternyata manusia itu dia bagus. Ya. Dengan ini itu ada kadang-kadang arana jamilah, bagus, cantik, indah. Lagu ternyata dia bagus. Ya. Arah kadang-kadang dengan arana karim. Karim ini pemurah, mulia artinya. Lagu terkadang dia mulia, dia murah. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala setiap nama-namanya itu dia jujur, dia benar. Setiap nama-nama Allah itu adalah di dalamnya ada sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Allah mempunyai sifat kasih sayang. Ya, apa buktinya Allah ini mempunyai sifat kasih sayang? Allah Subhanahu wa taala pihaknya itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk manusia-manusia ini makanan dan minuman. Ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai di sana. Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita Al-Qur'an. Isinya Al-Qur'an ini adalah aturan-aturan. Karena manusia apabila tidak ada aturan maka hidupnya mara angkun binatang. Maka adik tendak mara ino Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Kemudian mungkin arah itu yang dia ngerti apa isinya Al-Qur'an ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul untuk mengajar manusia apa isinya Al-Qur'an ini. Ini merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, Allah pihakna itu ini padahal Allah hendak butuhan kita ini. Ya, pihakna itu makanan, minuman, kemudian turunanna tipe itu Al-Qur'an, kemudian utusna rasul. Ini demi kemaslahatan kita ini selapukna. Kemudian apabila kita menjalankan isi Al-Qur'an, menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamai itu surga. Apakah Allah gin untung? Gin berombok kira-kira kekayaan Allah Subhanahu wa taala seandainya itu selapuk ta jadi manusia si taat. Munta beriman selapuk ta manusia-manusia si arak di dunia ini selapuk pada beriman. Apakah gin berombok kekayaan Allah ini? Tidak sama sekali. Seandainya dia narak itu pada beriman, selaput itu jadi manusia kafir, selaput itu pada jadi manusia si fasik. Apakah Allah gina rugi? Gina kurang kekayaan Allah? Tidak sama sekali. Ya, yang rugi dan untung itu adalah manusia itu sendiri, itu ini. Ya, seandainya itu rajin beribadah, Allah dan gina untung. Seandainya dia rajin beribadah, Allah dan gin rugi. Allah menjelaskan, man amila salihan falinafsihi, wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang melakukan amal-amal saleh itu untuk dirinya sendiri. Wa man asa'a, sai-sai si pegawaian si cengi, tidak mengerjakan amal-amal saleh, fa'alaiha, dia merusak dirinya sendiri. Maka ini berarti siapa-siapa yang ingin mendapatkan kebaikan tono jemaah li akhirat, maka hendaklah dia bekerja keras di dunia, mengerjakan ketaatan-ketaatan supaya dia mendapatkan kebaikan tono li akhirat. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang bagus. Karena nama-nama Allah ini adalah benar. Fad'uhu biha. Diperintah kita untuk memohon kepada Allah dengan nama-nama itu. Ya. Muntasakit misalnya, panggil Allah, Allahumma ya Syafi, ishfini. Ya Allah yang maha penyembuh, sembuhkanlah penyakitku. Ya. Apabila kita meminta rahmah, ya arhamar rahimin irhamni. Wahai zat yang
Maha Pengasih, Maha Penyayang, rahmatilah aku. Ya, amun kalau kita minta rezeki, panggil nama Allah, ya Razzaq urzuqni. Maka ini berarti bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ini harus terpelajari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, supaya kita bisa berdoa meminta kepada Allah dengan nama-namanya. Ngerti dah? Ya. Jadi perlu kita mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan kerang terdengar ini nama-nama Allah dinyanyikan, dilagukan di masjid-masjid ini. Lagu apa ke artinya? Apa ke fungsinya? Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita tentang nama-nama ini bukan tanpa hikmah, bukan tanpa tujuan. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita nama-nama ini tujuannya adalah apabila kita memohon, meminta kepada Allah agar kita menggunakan nama-nama ini. Jelas ini? Baik. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa adkhilna. Perhatikan ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 19. Allah berfirman, wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah, masukkanlah aku dengan rahmatmu dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, manusia-manusia ngumbe-ngumbe taatnya, ngumbe-ngumbe rajinnya beribadah, dia tidak akan masuk surga dengan amal ibadahnya ini. Tapi manusia ini masuk surga karena rahmat Allah. Nabi SAW mengatakan, lan yadkhula ahadunul jannah bi'amalih. Tidak ada seseorang yang masuk surga dengan amal-amalnya. Sahabat berkataannya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak akan masuk surga dengan amal ibadahmu. Nabi mengatakan, wala ana, saya pun tidak akan bisa masuk surga dengan amal ibadah saya. Illa an yataghammadanillahu birahmatih. Saya masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika atau ide si ketik ini nangka ini yang datang ke pengajian ini, bapak-bapak atau ibu-ibu, yang menggerakkan hati kita untuk datang ke sini no, siapa? Allah. Kemudian yang menggerakkan badan kita untuk ke sini no, siapa? Allah. Yang memberikan kekuatan ini Allah. Terus itu ini apa usaha anta? Beke usaha anta ini? Hati digerakkan oleh Allah, badan digerakkan oleh Allah, kekuatan diberikan oleh Allah. Ya, lalu apa usaha anta itu ini? Tidak ada selaputnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ini ya dimasukkan oleh surga oleh Allah itu karena rahmat Allah. Kemudian ketik itu salat berjamaah. Ya. Kira-kira solat si gawe ta ini apakah ngerti itu lekan Allahu Akbar sampai Assalamualaikum? Ndek ngerti. Ya, ndek ngerti. Ya, bisa jadi arah antara batur-batur ta ini enggak si ngerti ini adalah hanyalah Allahu Akbar dan Assalamualaikum. Kira-kira cocok ke manusia marah ini tetemangnya tipak surga? Hah? Cocok kira-kira? Beda sih jawabannya ini. Ya. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seandainya itu tama surga ini karena rahmat Allah. Ibadah tengeniruana. Ya. Kita hanya faham Allahu Akbar dan Assalamualaikum. Hati kita digerakkan oleh Allah, badan kita digerakkan oleh Allah, tenaga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mun hitung-hitung ya bapak-bapak dan ibu-ibu dan rahmat Allah. Seandainya arak batur tu usianya 70 tahun atau 75 tahun.
Ya, potong makan, potong tidur, potong bekerja. Ya. Mungkin usia ibadah neno hanyalah 2 tahun mungkin. Usia ibadah neno, mun terpotong makan, minum, tidur, ya, bekerja dan yang lain-lainnya ini. Ino mungkin ibadah ini hanyalah 2 tahun. Kemudian si 2 tahun ini si bagus gawe teh pira kira-kira. Hah? Ini kayak sebulan si bagus-bagus ini. Hah? Ini kan baru idanu. Salat si tahu ini hanyalah Allahu Akbar hanya Assalamualaikum doang. Ya. Ini hanya 2 tahun ini berarti mungkin hanya sekedar sebulan setengah ini ibadahnya ini si bagus ini. Nangka seandainya ida tama surga. Apakah kita temang kita sebulan 2 bulan kemudian diusir lagi oleh Allah kah keluar sana? Apakah ngeno? Tidak. Jadi amun tuah tama surga ini dia bikin sugul-sugul meskipun amal ibadah ini dia bagus. Ya. Jadi kita ini masuk surga ini karena rahmat Allah. Dia mungkin kita tama surga karena amal ibadah kita ini. Coba ada perhatian kak. Ketika muadzin merbot ini mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ngombe cara menjawab ya. La haula wala quwata illa billah. Apa arti la haula wala quwata illa billah? Tidak ada tenaga, tidak ada daya, tidak ada usaha melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya adalah manusia si dengar hayya 'alas shalah mungkin selapuk dengan silek gubuk ini. Pira lu ini? Pira kakak ini? Ini sekitar Masjidil Furqan ini mungkin ratusan kakak, 400 kakak, mungkin kali 3 ini sudah berapa ini 1000 sekian. Ya, lagu ternyata si taktib masjid mungkin setengah saf bukan 1 saf. Embe si lain-lain ini, ya jelas si lain-lain ini lebalen atau lebangkat. Maksudnya ini si lain-lain ini hatinya tidak digerakkan oleh Allah, badannya tidak digerakkan oleh Allah, ya dia tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk naik ke masjid. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmat Allah, segala-galanya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sadekna itu upah malik pahala sadekna itu si Allah Subhanahu wa taala, temangna itu tipak surga si Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah ini ndek butuhan kita. Ya, tidak butuh kepada kita ini. Allah ini. Lagu Allah ini ia tunak gatilik manusia ini. Ya. Sehingga Allah menurunkan kitabnya Al-Qur'an, mengutus rasul. Semua ini adalah karena Allah sayang kepada manusia. Nah, di dalam surat An-Naml Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa adkhilni ya Allah, masukkanlah aku dengan rahmatmu, ya, fi ibadikas salihin, dalam golongan hamba-hambamu yang saleh." Karena manusia-manusia si saleh ini si taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'dadtu li ibadiyas salihin. Aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Semoga kita ini selapuk termasuk hamba-hamba yang saleh. Cocok kira-kira jadi dengan saleh ini? Mudah-mudahan terjadi hamba-hamba yang saleh. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu li ibadiyas salihin." Aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Apa siapan kira-kira? Ya. Kebun mara ini, mana sembalun ini luar biasa bagusnya? Tidak. Tapi Allah menjelaskan, "Ma la 'ainun ra'at." Apa-apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan apa-apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas di benak manusia. Perhatikan, tidak pernah terlintas di benak manusia.
apabila tidak pernah terlintas di benak manusia, ngumbe cara ndah hayalang ini. Ngumbe cara ndah hayalang ini. Seandainya nangka arak dengan bercerita lah kota Makkah ini balai dengan Makkah ini hotel-hotel macam-macam. Bau sudah hayalang ini. Ya, saya pergi ke laut, saya lihat ikan begini rupanya. Bisa kita hayalkan ini? Lagu siaran surga si siapang si Allah ini tidak pernah terlintas di benak manusia. Ngumbe cara ndah hayalang ini, iya salah hayalan ini. Ya, bidadari si bagus-bagus si jenang-jenang ini, ngumbe cara ndah hayalang ini, iya salah hayalan ini. Ya, istana anda berdua selapu itu ini mun tetama surga, mudah-mudahan tetama surga insyaallah. Si Nina atau si Mama, ya, lejulun balena jemaat tono ada sungai air biasa. Lagu air si tono ini tidak pernah berubah rasanya, tidak pernah berubah baunya. Ya, mun air aqua ini timakna wah steril, diletakkan di matahari ini terkena dengan sinar matahari berubah ambuna, berubah rasanya. Tapi air sungai di surga ini tidak pernah berubah rasanya. Kemudian arak sungai susu, ke ngombe cara dah hayalang ini. Wah kena kita sungai susu. Ya. Kemudian sungai madu, ke ngombe kena. Sungai madu. Tene kan ulah item beli madu. Sebotol 200 atau 250. Tono dia ulah beli madu. Ya, kemudian sungai dari khamr. Ya. Nah, ino persiapan si Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang saleh. Padahal Allah tidak butuh kepada kita. Lagu Allah ini dia sayang kepada hamba-hambanya. Aku siapkan untukmu sorga yang indahnya seperti itu, bagus-bagus beribadah. Jangan tertipu dengan dunia ini. Lagu ternyata manusia-manusia ini tertipu dengan dunia ini sehingga sampai natawa, sampai na mati. Nek na tahu arti wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Jadi ngonoke. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin, dan masukkanlah aku ya Allah dengan rahmatmu dalam hamba-hambamu, dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Kita di sini wa adkhilni bi rahmatika, masukkanlah aku dengan rahmatmu. Rahmah ini merupakan salah satu sifat-sifat Allah. Kemudian wa hadits Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma, dan hadits Ammar ibnu Yasir radhiyallahu anhuma dia mengatakan, da'awatun sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada doa yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa ini luar biasa, doa ini. Apa kata doa ini? Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq ahyini ma 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li. Apa artinya doa ini bapak-bapak dan ibu-ibu? Allahumma bi'ilmikal ghaib, ya Allah, dengan ilmu ghaibmu. Allah berdua ya ilmu ghaib. Manusia makhluk ndak na berdua ilmu ghaib. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendek mana pihak manusia, sendek mana pihak langit bumi, selapu pegawaian makhlukna ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari kiamat, sampai manusia tama surga, tama neraka, selapu na wah catat dari Allah Subhanahu wa taala. Fahami dah ini? Ita si ngaji ini, saya si hadir lihat pengajian ini, saya si ngerti, saya si tidak ngerti, saya si toko le kiri, saya si toko le kanan. Ini sudah dicatat oleh Allah. Piran catat ya si Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, karena Allah ini berdua ya ilmu ghaib.
Ndek narak selain Allah si berdua ilmu ghaib. Fahami dia ini? Faham apa belum faham? Belum? Belum. Jadi Allah Subhanahu wa taala berdua ya ilmu ghaib. Apa arti ilmu ghaib? Ilmu tentang sesuatu yang belum ada. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala karena berdua ya ilmu ghaib, sehingga Allah Subhanahu wa taala wah catatna, tulisna selapu si gawena si makhluk-makhlukna ini. Apa makhluk-makhlukna ini? Manusia, binatang, tedes, ular dan jin, malaikat, selapu si gawena si makhluk-makhlukna ini. Bahkan daun-daun si terik, piran na terik, mbe aning na terik, ini selapu na wah tulisnya si Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kapan itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala? Qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Selapuna ini wah tulisnya si Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah ini dia punya ilmu ghaib. Faham ide ini? Hah? Tertunda faham apa belum? Hah? Sama? Apa maksudnya sama ini? Hah? Faham atau tidak ini? Nah, alhamdulillah. Nah, jadi bapak-bapak apabila ada yang belum faham, bilang saya belum faham, terulang ya Malik. Timakna 10 kali, terulang, kita ulang dia. Tidak ada ketik kosong, kemudian ulik ida kosong Malik. Rugi ida. Ketik ida kosong, ulik ida kosong ida Malik. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki apa? Ilmu ghaib. Ilmu ghaib ini adalah ilmu tentang sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Apa yang akan terjadi besok ini arana ghaib. Tidak kita ketahui, tidak kita lihat. Ya, tidak kita dengar, ini arana ghaib. Allah berdua ya ilmu ghaib. Karena Allah ya berdua ilmu ghaib, sehingga selapu kejadian si arak di bumi ini, di alam semesta, di langit dan di bumi, selapuna wah tulisnya si Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai manusia si tama neraka, si tama surga, selapuna wah catatna, arana selapuna wah harak ini. Ya, jadi mengetahui ilmu ghaib ini termasuk sifat Allah. Di narak makhluk apakah Jibril atau malaikat atau nabi atau wali yang mempunyai ilmu ghaib ini tidak ada. Ya, ilmu ghaib ini kekhususan Allah. Mesa-mesana Allah si berdua ilmu ghaib. Ya, dengan simaran dirina atau tuan guruna atau syekhna atau walina mengetahui yang ghaib, dia bohong. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada." Allah yang memiliki ilmu ghaib, dia tidak tampakkan yang gaibnya itu kepada siapapun juga. Malaikat, Jibril, nabi, wali, rasul tidak diberikan oleh Allah ilmu ghaib. Jadi ilmu ghaib ini khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, nabi dia bertawassul kepada Allah dengan sifat Allah. Allahumma bi'ilmikal ghaib, ya Allah, dengan ilmu ghaibmu. Ya, ini sifat Allah, dia memiliki ilmu ghaib. Ide selabuk dah pada berdua ilmu pertanian. Pintar ide betalatan. Ya. Nah, lagu dia berdua ilmu ghaib. Dia narak manusia berdua ilmu ghaib. Allah berdua ilmu ghaib. Mesa-mesa nasi berdua ilmu ghaib ini. Oleh karena itu Allah ya mesa-mesa nasi berhak tersembah. Selain Allah dia ada kanggo tersembah, karena dia tidak punya ilmu ghaib. Wa qudratika 'alal khalq, dan kemampuanmu atas makhluk-makhlukmu. Jadi ita ini selapu ta bapak-bapak. Selapu si arak le bumi, selapu si arak le langit ini Allah hepena.
Dan Allah mampu ngumbe-ngumbe ya makhluk-makhluk ni. Ini tersaut, ini tersemate, ini ya pena. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Saya kira-kira si mampu menentang Allah. Ya. Coba kalau kita bapak-bapak, banjir yang terjadi di Libya. Ya. Dalam hitungan menit sekian desa selapu na tenggelam ini. Kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gempa bumi. Ya. Gempa bumi di Maroko, pira kekuatan ini? 6,8. Tini pira luena? Pira kekuatannya? 7,1. Mbi kira-kira lebih kuat. Gempa bumi sitini. Lalu ternyata korban lebih banyak di Maroko sampai 2.500-an lebih. Ini masih apa? Arak Sindirman apa? Masih belum ditemukan. Ya. Padahal ini lebih kuat. Ternyata di sana lebih banyak korbannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Ya, manusia-manusia ini selapun Allah hepena. Mau diapa-apakan juga manusia ini Allah hepena. Allah yang Maha Kuasa, ngumbe-ngumbe itu tidak ada kekuatan yang bisa menentang Allah. Tidak ada yang bisa menolak Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, wa qudratika 'alal khalq, ya Allah, dengan kemampuanmu terhadap makhluk-makhlukmu ini. Ahyini. Jadi ini arana tawassul, bertawassul kepada Allah dengan sifat-sifatnya. Ya Allah, dengan ilmu gaibmu. Ya Allah, dengan kemampuanmu atas makhluk-makhlukmu. Ahyini ma alimtal hayata khairan li. Hidupkanlah aku ya Allah selagi engkau mengetahui bahwa kehidupan itu baik bagiku. Dan matikanlah aku selagi engkau mengetahui bahwa kematian itu baik bagiku. Kerani ke dia berdoa marah ini. Hah? Rani dah? Nanda ada nunggulang masjid ini. Tertunda rani ini. La ilaha illallah. Ini luar biasa doa ini. Ya. Jadi dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hidupkanlah aku kalau hidup itu lebih baik bagiku. Matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Apa gunanya? Terhidup lagu itu maksiat kanyan gawe itu lebih bagus kita mati. Karena semakin kita hidup semakin lebih maksiat gawe itu. Ya, bapak-bapak, nanti di akhir zaman, ya, saking luweknya fitnah ini di akhir zaman, sampai-sampai arak dengan mau lewat le kubur ini nangis ya, nangis le kuburan, bukan karena dia susah, bukan karena dia sedih, ya. Kenapa dia nangis? Dia mengatakan seandainya aku berada di posisimu. Ia melihat mati. Ia melihat ia sila dalam kubur ini. Kenapa demikian? Saking besarnya fitnah di akhir zaman ini. Ya, nangke ini wah marah ini fitnahnya. Apalagi fitnah di akhir zaman ini. Ya, laik munta lewat le kubur ini takut kita. Ini dia takut ke? Ya, takut kita waktu entah kode-kode laik munta lewat le kubur ini takut kita. Lagu nangkan ini arah dengan takut le kuburan. Ya, malah le kuburan tuh pada bergitar, jerang bergitar le kuburan. Arah si main catur tuh le kuburan. Jeraknya pada takut. Ya, nasallallahu alaihi. Apa artinya ini bapak-bapak? Ya, laik waktu ente masih beci-beci. Mun terlewat le kuburan takut kita. Ya, nangkan ini arah si takut lewat kuburan. Bahkan tono tok main gitar, tono tok main remi, tono tok main catur le kuburan ini. Ya, kenapa itu? Ino menandakan bahwa hati ini semakin hari semakin keras, semakin hari semakin keras. Na'udzubillah. Ya, apabila wah keras lalu, maka dia akan menjadi seperti batu jemaah. Ya, apabila wah marak batu jarina hati ini dinasihati tidak berguna, didengarkan ayat-ayat Allah tidak berguna,
didengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berguna, maka manusia seperti ini badannya saja hidup namun atene wah mati. Nasallallahu salamul afiyah. Kemudian yang kedua, at-tawassulu ila Allah. Jadi yang pertama ini bertawassul kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal saleh. Ya, jadi salat sigawe ini, puasa, sedekah, haji, berbakti kepada kedua orang tua, baca Quran, zikir, ya. Selaput perintah-perintah Allah sigawe ini, tujuannya ini adalah agar kita dekat kepada Allah. Karena manusia apabila dekat kepada Allah, jauh iakan syaitan. Lagu mau jauh iakan Allah, pasti nerapat iakan syaitan. Tidak bisa tidak ini. Faham insyaallah? Nah, jadi syaitan ini musuh ta. Ya, syaitan ini musuh ta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwun." Terus apa? "Fattakhidhuhu aduwwa." Syaitan itu musuh kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Tidak ada pihak syaitan ini jadi batur dah. Ya, jadi manusia apabila rapat kepada Allah, gina jauh lekan syaitan ini. Lagu mun rapat lekan syaitan, pasti jauh lekan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan syaitan ini tujuannya, ya rapat le ita, goda na ita, tujuannya satu. Tujuan apa? Tujuannya ada pada taman neraka. Ada terjadi batur na tulon neraka ino melena. Ya, mun dapati syaitan neraka tiba dah. Mun dapati taat le Allah surga aning dah. Karing de pilih ni dan ke ini. Be melenda. Selaput pada mele surga. Ya, namun harus kita menuntut ilmu. Jalan ke surga, mana jalan ke surga? Mana jalan ke neraka ini? Harus terpelajarinya supaya kita tidak salah. Karena luwek dengan tujuannya adalah surga, lagu salah aning neraka aning. Na'udzubillah. Kemudian tawassulul abdi ila Allah Ta'ala bi'amalihi salih. Bertawassul kepada Allah dengan amal-amal salih. Si aran amal-amal salih ini, amal-amalan si arak contohnya lekan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita kerjakan ikhlas dan arak contohnya lekan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak dikatakan amal saleh. Meskipun nasolah lema tanta lagu amun denarak contohnya lekan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah aranan bukan solah. Jelas ini? Ya. Jadi si arak contohnya lekan Nabi, ini arana amal apa? Saleh. Ndek narak contohnya lekan Nabi, ini arana apa? Amal salah arana ini. Ya, bukan saleh, salah arana ini. Ya, jadi ndek tekanggo ngerombok, ndek tekanggo ngurangin. Karena silakan Nabi ini wah pas, tidak boleh ditambah-tambah. Ndak tepiak cara-cara baru, ndak tepiak ucapan-ucapan baru. Ya, karena ia wah sempurna agama ini. Si sempurna rombok taya malik seda jarina. Amun sempurna kemudian terombok ya malik seda wah jarina. Ya. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah di dalam surat Al-Imran ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yaquluna rabbana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang saleh. Bagaimana sifat hamba-hamba yang saleh ini? Alladzina yaquluna rabbana innana amanna, yaitu mereka yang mengatakan, ya Allah, sesungguhnya kami telah beriman kepadamu. Maka
faghfir lana dzunubana. Ampunilah dosa-dosa kami. Ya, ita ini luar biasa luik dosa enta. Lagu jarang gati ita berdoa. Jarang gati ita ngendeng ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala padahal dosa enta luik gati. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dinwah gawe dosa mara ita. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dia narak dengan nina si sugul tanpa jilbab. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dia narak TV, dia narak internet, ya, dia narak hal-hal si kita tenang ke ini. Lagu timak nangano dalam satu majlis sekali na tokol Nabi sallallahu alaihi wasallam dia beristighfar 100 kali, ada mengatakan 70 kali. Padahal dia narak dosa na ino. Ngano istighfarna? Seharusnya ita ini si luwe dosa enta, seharusnya lebih banyak istighfar daripada Nabi. Lagu ini kebalik. Ita si luwe dosa enta ini justru istighfar sekedik gati. La ilaha illallah. Ya. Jadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman ini, dia mengatakan innana amanna. Ya Allah, kami telah beriman kepadamu. Faghfir lana dzunubana. Ampunilah dosa-dosa kami. Wa qina adzaban nar. Dan selamatkanlah kami dari api neraka. Kah, bilang julu pira kali dia berdoa mara ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Hah, bilang julu pira kali kira-kira dia berdoa dengan oleh Allah Subhanahu wa taala mara ini. La ilaha illallah. Kadang-kadang seolah-olah dia mau jaminan ginda tamu surga, selamat lekan neraka. Ya, masa dia dah hafal ini? Dia dah hafal ya bahasa Arabnya, silahkan dah kadu bahasa Sembalun. Allah ngerti ya bahasa Sembalun, bahasa Sasak, bahasa Cina, bahasa Jepang, ngerti ya Allah. Ya, sambil dia leka, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga dan selamatkanlah aku dari neraka. Bahasa Indonesia ngerti ya Allah. Ya, bukan hanya sekedar bahasa manusia, bahasa tedes, bahasa ambak, bahasa binatang Allah ngerti ya, karena Allah si miangnya bahasa. Ya, jadi sambil deleka ya Allah, atau masa dia dah hafal Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia dah hafal ini ke? Wah, ini dia dah hafal dia kelang sotan arane ini. Ya. La ilaha illallah. Jadi sambil deleka le bangkat deno, ya, selesai dia ngeder, selesai dia nambah, sambil dia istirahat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di atas motor misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ide si pedagang ini, dia mana dengan belanja, baca ini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, la ilaha illallah ini doa yang luar biasa bapak-bapak. Ya. Mungkin dia ada mampu doa si bilu-bilu ini dia ada mampu. Singkat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia. Selapuk jenis kebaikan. Kebaikan rumah tangga, kebaikan kesehatan, kebaikan harta, kebaikan selapuk nah. Ya. Wa fil akhirati hasanah, dan berilah kami kebaikan di akhirat. Ya, apa kebaikan akhirat itu? Surga. Wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami dari api neraka. Ini singkat. Atina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masa si telu ini dia dah hafal? Ya. Dia mungkin insyaallah selaput daripada hafal. Ya, lagu ida ibok mungkin dia. Ya. Ibok tamu surga ide ini. La ilaha illallah. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Rabbana amanna. Ya Allah, kami telah beriman kepadamu. Wattaba'na ar-rasul, dan kami mengikuti rasulmu. Apa yang engkau perintahkan kami laksanakan. Apa yang engkau larang kami jauhkan.
wattaba'na ar-rasul, dan kami juga mengikuti rasul yang engkau utus. Faktubna ma'asyahidin, maka catatlah bahwa kami ini sebagai orang-orang yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau, yang bersaksi bahwa Muhammad ini adalah utusanmu. Ya, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini bukan sekedar ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini bukan sekedar ucapan. Ya, mun pacu, jujur, ikhlas mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka jemaah tono mun mate tahu yang jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, karena selapu ini jemaah mun mate datang malaikat ini, dua malaikat yang bengis, yang beringas, yang hitam, yang mengerikan. Fayujlisanihi, didudukkan, kemudian terketawan dia. Apa pertanyaannya? Pertama, man rabbuka? Ya, man nabiyuk? Ma dinuk? Ini pertanyaan gampang, pertanyaan ini. Kanak-kanak sile TK ini selapun pada hafal. Ya, kanak-kanak sile TK ini selapun pada hafal jawabannya. Lagu amun tuah tama kubur, jawabannya ini bukan berdasarkan hafalan. Nangke babayak-babayak ini ayah hafal berdasarkan hafalan. Dia ngerti babayak-babayak ini. Kadang-kadang sile TK ini dia ngerti. Lagu hafal ya. Ya, jemaah tono le kuburan, jawaban ini bukan berdasarkan hafalan, lagu berdasarkan iman. Ndeknya beriman, maka dia tidak akan bisa menjawabnya. Meskipun nak jadi doktor, meskipun nak jadi insinyur, timak nasata kali tetalkin, munde nak beriman tidak mungkin dia akan bisa menjawab. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah mengokohkan perkataan. Apa perkataan ini? Yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini. Dikokohkan, maksudnya adalah tetap teguh berpegang dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di dunia. Ndik negawe kesyirikan, ndik negawe bid'ah. Ya, dikokohkan, kokoh berpegang dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di dunia. Tunu jemaah li akhirat endah ketika dia mati, dia akan kokoh berpegang sehingga dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jelas? Faktubna ma'asyahidin. Catatlah kami ya Allah sebagai orang-orang yang bersaksi di akhirat bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau dan bahwasanya Muhammad adalah utusanmu. Kemudian dalil si ketelu ini ya belogati ini, hadisnya panjang ini, hadis tentang orang yang masuk ke dalam gua, dan insya Allah kita akan sampaikan di pengajian yang berikutnya insya Allah. Ini sudah hampir 1 jam. Semoga apa kita sampaikan ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan bapak-bapak